Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan rangkuman tentang bangsa Arab, sosial dan politik, lalu tentang agama dan sejarah Ka'bah. Yang pertama, saya menjelaskan bahwa bangsa Arab itu bangsa Hadari, yaitu bangsa yang menetap, adalah bagian dari strata yang sangat kuat. Suku yang terkenal dan terkemuka dari bangsa ini adalah suku Quraisy. Kenapa suku Quraisy? Karena suku Quraisy itu adalah suku yang memiliki hak istimewa dalam eh, tingkatan sosial dan kekuasaan dalam Jazirah Arab, karena dia dipercaya menguasai kota suci, lalu menguasai perdagangan jalur antara Afrika, Yaman, dan Eropa. Tapi bangsa yang terkuat ini, Quraisy, menetap di Ka'bah gitu. Lalu dari ini sendiri, bangsa Arab itu terbagi menjadi dua, yaitu antara bangsa nomadis dan madis gitu. Artinya dalam arti dia menetap dan tidak menetap. Yang tidak menetap artinya nomadis, yaitu suku Baduy yang tinggal di pedalaman, yang gersang dan tandus, yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan suku ini terbentuk dari kekeluargaan gitu, yang pemimpinnya dipimpin oleh seorang syekh. Apabila seorang syekh ini meninggal, maka syekh ini harus diganti gitu dengan cepatnya untuk penerusnya gitu, untuk keberlangsungan suku tersebut. Lalu bangsa Arab ini adalah bangsa yang memiliki, dulu ya, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW datang, adalah bangsa yang memiliki sikap jahiliyah ya. Yaitu beberapa contohnya adalah, satu, bangsa Arab itu suka berjudi gitu. Apa-apa diundi, apa-apa ditentukan nasibkan dengan perjudian. Nah, begitu juga minuman khamar diminum oleh semua kalangan, terutama para bangsawan, penyair, dan yang kaya lah. Untuk orang-orang terkemuka itu kadang khamar itu suatu hal minuman yang pokok wajib gitu, malah hal biasa, malah untuk kalangan yang bawah pun meminumnya gitu. Padahal khamar ini sendiri aja merusak gitu, merusak kesadaran dan daya pikir seseorang, entah itu dari kalangan manapun atau dalam kasta apapun. Lalu orang Arab itu orang yang masih juga memperbolehkan perselingkuhan gitu, atau mungkin perceraian atau perselingkuhan itu sering terjadi gitu dalam hubungan pernikahan atau perkawinan suatu hubungan gitu dalam bangsa Arab. Mungkin perzinahan pun juga suatu hal yang biasa gitu di dalam kalangan Arab itu sendiri gitu. Lalu orang Arab apabila memiliki anak perempuan, maka mereka akan menguburnya hidup-hidup, karena anak perempuan itu dianggap suatu aib gitu. Mungkin karena tradisi, mungkin karena anak perempuan itu akan mungkin menjadi hanya di rumah gitu, mungkin bisa dicaci maki gitu sama musuh ketika di rumah, ketika para suami atau para bangsawan laki-lakinya atau kaum laki-lakinya pergi berperang gitu. Karena kaum perempuan saat itu di bangsa Arab itu suatu hal yang hina gitu, tidak bisa diandalkan gitu. Terus anak-anak gitu bisa dibunuh dan dikubur hidup-hidup ketika kelaparan dan kemiskinan terjadi saat itu, dilanda itu. Nah, itulah kenapa bangsa Arab itu bangsa yang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW itu datang gitu untuk menjelaskannya. Karena apa gitu? Karena belum ada gitu yang menjelaskan hidayah antara benar dan salah. Selain bangsa Arab jahiliyah itu menyembah berhala gitu. Selain menyembah berhala, dan juga dia juga menyembah hewan kurban atau tanaman-tanaman atau hewan ternak atau hal apapun dipersembahkan untuk berhala. Padahal hal itu tidak disyariatkan oleh agama mereka yang monoisme terlebih dahulu sebelum dirubah gitu. Padahal monoisme itu adalah agama ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saat itu, sebelum bangsa Arab itu terbentuk menjadi bangsa yang besar.
gitu. Lalu saya akan menjelaskan tentang agama gitu. Agama bangsa Arab itu sendiri. Agama bangsa Arab itu sendiri adalah agama tentang perubahan gitu. Perubahan dari awalnya monoisme yang ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi agama yang banyak gitu. Malah ada kekristenan, ada Yahudi. Mungkin karena mereka yang pada tawaf atau ziarah mendatangi Ka'bah dan akhirnya mempengaruhi orang Ka'bah, orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah dan penduduk di jazirah sekitar situ untuk memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Tapi selain itu juga agama berhala atau pagan gitu yang dibawa oleh Amr bin Luhail. Padahal saat itu Amr bin Luhail itu kejadiannya saat melihat orang-orang di Syam, saat dia berpergian di sana, melihat bahwa menyembah berhala itu suatu hal yang dianggap positif gitu, dianggap hal positif dan diterima baik oleh Luhai ternyata gitu. Akhirnya Amr bin Luhai ini dibawalah sama dia ke kota Mekah, yaitu pertama kali berhala Hubal, ya kan, Hubal, dan ia taruh di tempat Ka'bah gitu saat itu, tapi dia pindahkan ke Jabal Nur gitu. Lalu dari sini kita tahu gitu bahwa perubahan agama bangsa Quraisy atau suku Quraisy itu awal mulanya dari Amr bin Luhai gitu, karena merubah dari awalnya gitu, karena sebelumnya mereka masih monoisme gitu, agama yang dianut oleh nenek moyang mereka yang masih berlandasan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu. Nah gitu. Lalu kepada sejarahnya Ka'bah. Nah, Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Karena apa? Nabi Adam itu disyariatkan untuk menjadi khalifah di muka bumi dan membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan oleh malaikat Jibril, dan dibawalah batu pertama yang dikenal sekarang Hajar Aswad gitu oleh malaikat Jibril, itu perintahnya. Lalu Nabi Adam membangunnya. Saat itu membangunnya tidak begitu tinggi katanya untuk menjadi sebuah bangunan sebagai simbol gitu, untuk meletakkan batu Hajar Aswad juga. Lalu setelah banjir bandang terjadi waktu zamannya Nabi Nuh, bangunan tersebut hancur gitu, hancur luluh lantah. Ketika itulah Allah mewahyukan kembali kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangunnya gitu, dengan tinggi sekitar 4 hasta, lalu dengan lebar sekitar 22 hasta gitu. Akan tetapi setelah berlama lanjut lebih panjang lagi oleh bangsa Quraisy dibangun kembali gitu, yang tingginya 18 hasta dan lebarnya dikurangin menjadi 6 hasta, dan 6 hastanya itu ditinggali atau dibiarkan untuk menjadi tempat Hijr Ismail gitu. Dan Hijr Ismail itu yang dikenal sekarang gitu, padahal sebelumnya belum ada. Nah akhirnya di zamannya Nabi Muhammad SAW dibangun kembali. Nah makanya di saat itu dikenallah peletakan batu pertama oleh Nabi Muhammad yang dibantu oleh pemuka-pemuka Quraisy yang dikenal sebagai nama pertama Nabi Muhammad SAW, dikenal gelar Al-Amin. Nah dari situlah dikenal gelar Al-Amin. Dari situ paham kan? Nah habis itu saya menjelaskan tentang kehancurannya lagi waktu zamannya Yazid bin Muawiyah saat itu, karena ketapel-ketapel besar yang menghancurkan dinding Ka'bah dan dibangun kembali dengan kondisi semula. Lalu dibangun kembali saat zamannya sahabat Ibnu Zubair gitu, karena terbunuhnya itu kenapa? Karena pemuka Makkah saat itu tidak menyetujui dan tidak pantas gitu katanya, soalnya katanya ini bangunan ini tidak seperti semula gitu, apa yang dibangun
oleh Ibnu Zubair itu sendiri. Padahal Ibnu Zubair itu adalah seorang sahabat Nabi yang terkemuka dan dekat. Pasti perihal beliau itu menurut tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Mekah itu pernah juga terjadi membangun dengan bangunan atap 18, tingginya 18 hasta dan lebar 22 hasta tanpa atap. Itu pernah terjadi. Itu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW lahir. Hanya sekian dari saya hanya menjelaskan sampai sini tentang sejarah Ka'bah, tentang agamanya orang-orang Arab dan sosial politik bangsa Arab saat itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.